Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Di sini saya bikin video jam 5 pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sodik. Saya dari kelas weekend Ekonomi Syariah angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana alur pendirian koperasi syariah secara gambaran umumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik Presentasi dosen pengampu Bapak Iksan Ramdhani. Langsung saja ke materinya. Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana alur pendirian koperasi syariah itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita sedikit merefresh apa itu pengertian koperasi. Pengertian koperasi dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, maksudnya orang perorangan yang minimal anggotanya 20 orang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara sederhananya, mekanisme cara kerja koperasi yaitu didirikan oleh anggota, kemudian koperasi menghimpun dana dari anggota, baik itu melalui simpanan wajib, simpanan pokok, atau yang lainnya. Kemudian dana ini dikumpulkan dan dikelola untuk membiayai produk-produk koperasi tersebut. Kemudian hasil dari keuntungan pembiayaan ini digunakan untuk biaya operasional koperasi itu dan sisanya dibagikan lagi kepada anggotanya dalam bentuk SHU per tahun biasanya saat tutup buku. Kemudian koperasi yang sering kita temui di masyarakat ada dua, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional dalam mengambil keuntungannya biasanya menggunakan sistem bunga, sedangkan koperasi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga, karena sistem bunga tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi koperasi syariah biasanya menggunakan sistem bagi hasil atau menggunakan akad-akad yang disesuaikan dengan produk-produk pembiayaan koperasi syariah tersebut. Yang jelas sesuai dengan fatwa DSN MUI kalau di Indonesia. Selanjutnya, untuk membentuk atau mendirikan sebuah koperasi, tentunya kita harus mempunyai jiwa-jiwa pemimpin atau jiwa leader, yang mana dapat menularkan virus idealisme, semangat yang tinggi, kemudian punya tekad yang kuat, dan mau belajar. Selanjutnya, dalam pembentukan koperasi syariah, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, menurut pasal 6 bab 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dalam pembentukan koperasi syariah dilakukan dengan akta pendirian koperasi primer yang dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. Mengenai pendirian koperasi primer, jadi bentuk koperasi itu ada dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini koperasi yang didirikan dan beranggotakan perorangan yang seseorang yang beranggotakan minimal 20 orang tadi. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan beberapa badan hukum koperasi. Biasanya badan hukum koperasi yang sejenis dengan tujuan efisiensi. Sementara anggaran dasar koperasi, jadi ada anggaran dasar koperasi, ada anggaran rumah tangga koperasi. Anggaran dasar koperasi ini biasanya bersifat umum, sedangkan anggaran rumah tangga koperasi atau ART koperasi biasanya bersifat khusus tentang jalannya koperasi tersebut. Kemudian yang kedua, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, dalam anggaran dasarnya atau dalam anggaran dasar koperasi yang disebutkan pada poin pertama, sekurang-kurangnya berisikan daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai pemodalan, waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi itu minimalnya. Selanjutnya,
setelah kita mengetahui poin-poin penting mengenai pembentukan koperasi syariah itu sendiri, apa yang harus kita lakukan sih? Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tahap pertama, kita melakukan rapat anggota minimal 20 orang. Yang kedua, kita melakukan pengesahan atau mengajukan pengesahan akta pendirian koperasi syariah. Kemudian tahap yang ketiga, kita menyiapkan atau mempersiapkan modal awal koperasi syariah. Dalam rapat anggota ini, yang harus dibahas adalah ada 8 minimal. Yang pertama, bentuk dan jenis koperasi. Bentuk yang sudah saya sebutkan tadi, koperasi ini mau jadi koperasi primer atau koperasi sekunder. Jika dibikin oleh perorangan yang minimal 20, maka termasuk bentuk koperasi primer. Mengenai jenis koperasi, juga harus ditentukan koperasi ini mau koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen, atau yang lainnya. Kemudian, menunjuk dan mengangkat pengawas dan dewan pengawas, merumuskan permodalan koperasi, menyiapkan modal disetor minimal 15 juta rupiah. Jadi untuk koperasi syariah, minimal modalnya adalah sebesar 15 juta. Kemudian menetapkan tahun buku keuangan koperasi, didahului neraca awal koperasi syariah. Kemudian membuat berita acara pendirian koperasi syariah, melampirkan identitas para pendiri, dan melengkapi kelengkapan organisasi koperasi syariah seperti sekretariat, buku anggota, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada pengesahan akta pendirian koperasi. Setelah dilakukan rapat dan ditunjuk pengawas, pembentukan ketua, dan lain sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah mengesahkan Badan Hukum Koperasi Syariah yang mengesahkan Badan Hukum Koperasi Syariah adalah Kantor Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Ini adalah contoh surat pengesahan Badan Hukum Koperasi. Selanjutnya, mengenai modal awal koperasi syariah. Komponen modal awal koperasi dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal, hibah, dan lain sebagainya. Yang jelas, semakin besar modal koperasi, maka akan semakin baik operasional koperasi syariah tersebut. Ini tadi koperasi simpan pinjam, minimal modal yang harus dipersiapkan adalah 25 juta rupiah. Yang kedua, koperasi syariah, minimal modal yang harus dipersiapkan adalah 15 juta rupiah. Apabila modal tersebut belum terkumpul, maka dapat pula diupayakan sebagai prakoperasi atau biasa disebut KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kata-kata motivasi dari Bung Hatta. Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama antara mereka yang sama kepentingannya dan tujuannya. Bung Hatta, 1952, Pidato Hari Koperasi. Semoga dengan diketahuinya bagaimana alur pendirian koperasi yang secara gambaran umumnya ini dapat menambah atau dapat bermunculan koperasi-koperasi syariah baru yang dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.